Iya. Di sini terkait dengan sampel hasil pengawasan TPS yang DPTB 1-nya signifikan atau terfokus di satu TPS, desa, kelurahan, berikut beberapa TPS yang DPTB 1 begitu signifikan yang dikhawatirkan kekurangan suara. Jadi berdasarkan hasil pengawasan, terdapat kekurangan suara di Rejang Lebong sejumlah, ini perkiraan ya, perkiraan kekurangan suara, surat suara di Rejang Lebong sejumlah 567, terus kemudian di Lebong sejumlah 172, di Kepahian itu kurang 235, di Bengkulu Utara 135, di Mukomuko 65. Jadi totalnya kekurangan suara ada 1.174 di beberapa kabupaten kota tersebut. Dan ternyata yang kelebihan suaranya juga lebih besar berdasarkan hasil perhitungan pengawas pemilu kami. Di sini sejumlah kelebihan suara ada 8.196 dari 10 kabupaten kota tersebut akumulasinya. Selanjutnya ini kita membuka sesi untuk menanggapi sebenarnya apa yang telah dipresentasikan. Tapi sebelum itu saya berikan dulu kepada Bu. Tak ada ya? Cukup? Jadi cukup Mbak Ovi. Saya beri kesempatan pertama kepada Pak Gunardi dulu, Pak. Yang berkaitan dengan ini, apa yang sudah disampaikan ulasan atau aneks daripada apa yang sudah dilaksanakan ke wilayah, itu saya rasa untuk bagi Polri khususnya kan sebagai Polri itu hanya sebagai untuk pengaman saja. Data-data otentik yang persisnya itu ada di Bawaslu maupun di KPU. Kalau bagi kita untuk dari segi keamanan maupun kerawanan, memang dari Polri sendiri sudah memplotting dengan pola Rawang 1 dan Rawang 2. Seperti tadi sudah disampaikan, termasuk beberapa daerah yang menjadi atensi dari Polri khususnya adalah Bengkulu Utara dengan Lebong. Yang tadi dari awal sudah kita sampaikan, ya karena di sana sampai sekarang pun untuk pemplottingan ataupun TPS-nya di daerah Padang Bano itu sampai sekarang belum masuk. Nah, itu yang menjadi tingkat kerawanan. Kalau bagi Polri yang untuk rawan maupun untuk pemungutan sampai sekarang ini menjadi atensi adalah di sana. Namun untuk konflik-konflik yang lain, yang mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, karena ini di daerah wilayah kita sendiri, mudah-mudahan kita tetap kondusif seperti ini. Hal yang ingin saya soroti di sini terkait dengan klaster yang ketiga, Pak. Di situ dikait dengan pemberian uang atau materi lainnya, memang kalau kita melihat di sini sangat tinggi di sini untuk kabupaten tertentu, sampai ada kalau dipetakan ini ada yang sampai 504 TPS, kemudian nilainya ada 203. Kalau kita misalnya berpikir bahwa satu saja Pak, ada tindak pidana terjadi tentang money politik ini, berapa banyak orang yang akan masuk penjara Pak, gitu kan. Nah, di satu sisi money politik ini juga tidak tercakup dalam tindak pidana pemilu, tidak tercakup dalam karena tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang itu, karena di situ hanya mengatur pelarangan tetapi sanksinya tidak ada. Sehingga yang diatur di sini tentunya kalaupun memang pada Panwas melihat itu atau Bawaslu melihat ada terjadinya tindak pidana ini, money politik, tentunya yang digunakan adalah kitab undang hukum pidana. Artinya di sini dia tidak diatur secara khusus, dia tidak terikat dengan masa 7 hari untuk dilakukan tahapan-tahapan penyidikan atau tahapan-tahapan awal oleh Sentra Gakumdu. Misalnya kalau memang menemukan itu, nanti Sentra Gakumdu mengumpulkan, tetapkan kewajiban
kewajibannya untuk mengumpulkan bukti-bukti awal ketika memang kan berarti kalau memang itu apalagi kalau misalnya tertangkap tangan Bu, itu kan misalnya Panwas melihat tertangkap tangan ada yang sedang menyerahkan. Nah kalau di dalam KUHP itu setiap orang yang melihat terjadinya sebuah tindak pidana atau menangkap tangan itu tanpa surat perintah dia boleh membawanya, mau ke Bawaslu dulu, ke Panwas dulu, atau memang mau dibawa langsung ke kepolisian. Itu tanpa surat perintah itu boleh siapapun melakukan penangkapannya. Data yang disampaikan tadi saya kira bagus, jadi memang logistik beberapa daerah memang jadi yang tidak rawan seperti Indramayu dan kalau tempat, tapi insya Allah kami bisa mengantisipasinya, mendahulukan logistik yang ada. Nah, cuman saya menarik soal money politik tadi, itu justru bagus sebenarnya kalau tidak ada pembatasan waktu, jadi tidak ada daluarsa. Nah, cuman bagi pasangan calon ini sangat berbahaya. Kalau terbukti money politik maka bisa dibatalkan, walaupun sudah terpilih. Jadi sebenarnya hati-hati di situ. Makanya tidak diatur waktu. Kalau juga diatur waktu, kalau 7 hari berapa hari daluarsa ya, bisa berlindung di situ. Sebenarnya sini ancaman bagi paslon. Kalau melakukan money politik tidak ada waktu, 1 bulan dia terbukti bisa tidak jadi dilantik, kira-kira seperti itu. Kalau terbukti money politik, dan money politik yang di undang-undang itu sangat luas, tidak hanya uang tapi berupa barang. Nah, makanya di tubuh paslon saya kira di sini hati-hatinya. Justru itu berbahaya bagi paslon. Kalau terbukti maka tidak ada daluarsa. Jadi Panwas dan kepolisian juga sebenarnya tidak terburu-buru dengan waktu, jadi bisa membuktikan. Kalau saya tentang Bawaslu, tentang KPU, tentang ini paling dengar-dengarnya juga dari koran ya, dari koran. Memang saya sebagai pribadi ini juga sebenarnya sangat agak-agak cemas-cemas sedikit gitu, apalagi saya aparat yang ada di Provinsi Bengkulu sekarang katanya head to head gitu ya, jadi agak-agak cemas-cemas gimana gitu loh Bu. Jadi memang kayaknya Bawaslu harus bekerjanya sangat ekstra gitu. Jadi hal-hal yang rawan-rawan itu sudah kita ketahui sebenarnya, tapi tadi sudah ada perbaikan ya Pak ya, money politik kalau dulu kan hajar aja paling nanti kalau lari memang, tapi sekarang memang betul berarti harus lebih disosialisasikan kepada paslon-paslon kita bahwa itu bahaya sebenarnya. Cuma kenyataannya kan juga terjadi gitu loh. Jadi bagaimana kita menyikapi hal ini yang seharusnya bagaimana, apalagi saya juga aparatur dalam hal ini ya. Jadi memang kenyataan itu sudah terjadi, nggak usah kita tutup-tutupi Pak, ternyata kan terjadi. Nah ini kan kita nggak mungkin semua orang mau diampuni semua. Nah ini ya seharusnya kesadaran dari para paslon sendiri atau mungkin preventif itu sebenarnya lebih baik seharusnya. Sehingga teman-teman peserta pemilu pun apabila memerlukan asal ada surat resminya, jangan disalahgunakan. Minta dokumen, mereka nggak lengkap C1-nya, kita lengkap, boleh. Jadi target kita C1 itu selesai di scan H+1, karena kan banyak, itu target kita. Kalau KPU kan targetnya pada hari yang sama. Kalau kami ya karena kita dapatnya dari KPU, kalau KPU ya kita bolos sedikit. Karena kita dapatnya dari KPU juga. Jadi kita sudah targetkan untuk mengamankan C1 dengan men-scan langsung pada saat hari yang sama. Mungkin karena banyak 3.400, mungkin paling telat kita selesai scan tanggal 10 Desember, itu paling telat. Dan kita kasih kesempatan tim kalau ini memerlukan itu sebagai data pembanding, tapi harus memasukkan surat resmi karena itu dokumen resmi. Itu terkait dengan C1. Terkait dengan kluster-kluster yang kerawanan yang kita buat analisa, kita tetap minta masukan dari teman-teman yang hadir di sini, apakah pemetaan ini sudah benar atau mungkin ada yang lepas pantau dari kita. Kenapa kita buat kluster itu memang sangat maksimal, sehingga kita maksimal dalam pengawasannya. Sehingga kami juga dari Bawaslu Provinsi sudah buat surat himbauan ke Panwas Kabupaten Kota untuk memaksimalkan pengawasan, apalagi pada masa tenang dan kemudian hitung nanti. Yang terakhir, aplaus buat kita semua, buat Bawaslu pengawas
dan KPU selamat bekerja, dan stakeholder yang lain mohon dukungannya selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.